adik-adik para talenta muda Indonesia, bertemu lagi ya bersama kakak, Kak Jenifah. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi sebenarnya ketika kamu SD, kamu sudah belajar mengenai bilangan berpangkat, yaitu pangkat 2 dan pangkat 3. Contohnya, kalau 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 kali 2. Kalau 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Jadi kali ini kita akan belajar gak hanya sebatas pangkat 2 dan 3, bisa sampai pangkat 100, 1000, sampai positif, tak hingga. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira bentuk umum dari si eksponen ini gimana. Oke, di sini kakak tuliskan bentuk umum dari si eksponen itu A pangkat N, di mana A di sini akan kita sebut sebagai bilangan pokok. Atau boleh juga kamu sebut sebagai basis. Sedangkan N di sini akan kita sebut sebagai pangkat. Gitu dia. Jadi kalau A pangkat N itu bakalan sama dengan A kali A kali A sampai sebanyak N kali. Contohnya di sini kakak tulis 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 5 itu bakalan sama aja dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 32. Gitu dia. Jadi dapat disimpulkan kalau bilangan eksponen ini merupakan perkalian bilangan pokok yang sama sebanyak N kali. Oke? Lalu yang kedua, ini ada sifat-sifat dari si bilangan berpangkat tersebut. Kakak ada tuliskan sampai sebanyak 7. Kita akan bahas satu per satu. Kita mulai dari yang pertama. Untuk yang pertama, A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Jadi di sini bilangan pokoknya sama, hanya pangkatnya yang berbeda, maka akan berlaku deh. Pangkatnya cukup kamu jumlahkan aja. Ingat ya, tadi bilangan pokoknya harus sama, pangkatnya boleh berbeda. Maka kakak kasih contoh, contohnya misal seperti ini, 2 pangkat 5 kali dengan 2 pangkat 3. Nah, menyederhanakan ini, kamu boleh tulis begini, 2 pangkat 5 ditambah dengan 3. Jadi ini bakalan sama aja dengan 2 pangkat 8. Yang kedua, kalau operasinya bagi. Pertama tadi operasinya kali. A pangkat M bagi A pangkat N, ini ternyata akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Pangkatnya dikurangin. Kalau kali, pangkatnya dijumlah. Kalau bagi, pangkatnya dikurang. Oke? Contohnya, 2 pangkat 15 dibagi dengan 2 pangkat 3. Ini bakalan sama dengan 2 pangkat 15 dikurang dengan 3. Maka ini jadi 2 pangkat 12 hasilnya. Oke? Itu untuk bentuk yang kedua. Yang ketiga, A pangkat M, pangkat N. Jadi tadi ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Jadi itu bakalan sama aja dengan bilangan tadi, pangkatnya kamu kali aja. Oke? Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. 2 pangkat 5 dipangkat 3 lagi gitu. Jadi ini bilangan berpangkat ya, 2 pangkat 5 dan dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya tinggal kamu kali aja. Ini 2 pangkat 5 kali 3. Bakalan sama dengan 2 pangkat 15 hasilnya. Oke, itu untuk bentuk yang ketiga. Untuk bentuk yang keempat, gimana kalau pangkatnya negatif? Jadi boleh suatu bilangan itu pangkatnya negatif. Nah, kalau untuk yang negatif, A pangkat negatif M di sini, ini ternyata akan sama aja dengan 1 per A pangkat M. Jadi, kamu letak si A pangkat M di bawah dengan catatan pangkatnya berubah jadi positif. Sebenarnya ini kan A pangkat min M sama dengan A pangkat min M per 1. Jadi supaya pangkatnya positif, kamu tinggal balikin aja. Jadi 1 per A pangkat M. Contohnya, 2 pangkat negatif 3. Ini bakalan berapa nilainya? Bakalan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Makanya akan sama dengan 1 per 8 hasilnya. Jadi bentuk bilangan pecahan hasilnya ya. Oke, itu untuk bentuk yang keempat. Dan untuk bentuk yang kelima, kalau 1 dan 2 tadi bilangan pokoknya sama ya.
Kalau di sini boleh bilangan pokoknya berbeda, asalkan pangkatnya sama. Jadi untuk A kali B pangkat M, ini akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Oke, contohnya 2 kali 3 pangkat 3. Ini bakalan sama aja dengan 2 pangkat 3 kali dengan 3 pangkat 3. Kamu cari dulu 2 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 berapa, lalu kamu kalikan. Seperti itu boleh. Oke? Dan yang keenam, ini kalau bentuknya pecahan. Bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Atau ini boleh kita sebut bentuk bagi ya. Oke, jadi kalau untuk A per B, pangkat M, ini bakalan sama dengan A pangkat M bagi dengan B pangkat M. Contohnya, 2 per 3 pangkat 5. Ngitungnya gimana? Kamu ngitungnya boleh begini. Ini bakalan sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Kamu tinggal hitung 2 pangkat 5 berapa, 3 pangkat 5 berapa. Begitu dia. Oke? Atau akan sama dengan B per A, ini pangkatnya jadi negatif M. Sama kasusnya kayak di nomor 4 tadi. Kalau misalkan A dan B kamu tukar tempat, si A ke bawah, B ke atas, pangkatnya jadi negatif. Tadi di sini positif, di sini negatif. Atau sebaliknya, kalau tadi di sini negatif, maka di sini akan jadi positif kalau kamu tukar posisi si A dan si B. Gitu dia. Contohnya, 1 per 2 pangkat minus 2. Ini bakalan sama aja dengan kamu tukar tempat. 2 per 1 pangkat ini jadi positif. 2. Atau sebaliknya, seandainya ini positif, ini yang jadi negatif. Maka ini akan sama dengan 2 pangkat 2 per 1 pangkat 2. Tinggal kamu hitung 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Bagi dengan 1 pangkat 2. 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya tetap 1. Jadi ini sebenarnya nilainya 4. Begitu dia. Gampang kok eksponen ini. Oke? Dan untuk yang terakhir, ini gak ribet sih. Kamu cukup mengingat aja ya. Kalau bilangan yang dipangkatkan dengan 0, berapapun, asalkan bukan 0, ini hasilnya adalah 1. Contoh, kakak tulis 2 pangkat 0. Ini apapun ceritanya, hasilnya 1. Kalau bilangan negatif gimana kak? Kalau bilangan negatif, semisal min 2 pangkat 0, tetap hasilnya adalah 1. Asalkan bilangan pokoknya bukan 0. Oke, jadi hanya sampai 7 saja sifat-sifat yang biasanya dipakai di pengerjaan soal eksponen. Sekarang kita lanjut ke bentuk soal operasi hitung eksponen. Untuk yang pertama, kayaknya ini gampang ya, anak SD juga bisa. Karena hanya sampai 5 pangkat 2. Gak apa-apa, kita bahas soal dasarnya dulu. Kita anggap ini seperti mengingat. Oke, di sini yang ditanyakan berapakah hasil dari 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Ingat ya, kalau ada operasi jumlah kurang kali bagi, kamu harus menyelesaikan kali bagi dulu, baru jumlah kurang. Atau kalau semisal ada tanda kurung dulu. Oke, jadi ini kita hitung dulu yang bentuk kalinya. 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2, ini akan sama dengan 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Itu artinya 5 kali 5, 25. Jadi ini 25. 2 kali 25, hasilnya 50. Ditambah dengan 3, 53 jawabannya. Oke, untuk yang kedua, sama 4 pangkat 3 bagi 8. Kita cari dulu, 4 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Berarti ini 64 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 8. Lanjut nomor 3, 1 per 2 pangkat 4. Ini kan artinya 1 pangkat 4 bagi dengan 2 pangkat 4. Kali dengan 4 pangkat 2, yaitu 4 kali 4. Ditambah dengan setengah. Maka ini bakalan sama dengan 1 pangkat 4 tetap 1 ya. 1 dibagi 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Ternyata ini 16. Dikali dengan 4 kali 4,
16 ditambah dengan setengah. Kita selesaikan dulu operasi kali, maka 16-nya habis. Ternyata ini bakalan sama dengan 1 ditambah dengan setengah. Hasilnya adalah 3/2 atau 1/2. Oke, lanjut lagi, kita ke nomor 4. Di nomor 4 yang dipertanyakan, bentuk pangkat dari si T kali T kali T kali 2 kali 2 kali 2 berapa, apa gitu kan. Oke, jadi kita cukup menyederhanakannya aja. Jadi kalau seandainya kamu jumpa hanya T aja, kalau semisal tadi T pangkat 2 gampang kan, pangkatnya 2. Kalau T pangkat 3 ya udah pangkatnya 3. Maka gimana kalau hanya T aja? Kalau hanya T aja, ini artinya T-nya pangkat 1. Ini juga pangkat 1, pangkat 1, duanya juga di sini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Jadi perlu kamu catat, kalau pangkat 1 kamu nggak perlu tulis pangkatnya. Jadi yang perlu kamu tulis kalau pangkatnya sudah lebih dari 1. Oke? Nah, maka bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi T pangkat. T-nya pangkat 1 ada sebanyak 3 kali, berarti kita jumlah aja pangkatnya D. Seperti sifat yang pertama tadi. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya kamu jumlah aja. Maka ini akan sama dengan T pangkat 1 tambah 1 tambah 1 ada sebanyak 3 kali dengan 2 pangkat 1 tambah 1 di sini tambah 1 di sini. Jadi ini menjadi T pangkat 3 2 pangkat 3. Atau kalau mau digabung juga boleh. Kalau mau digabung, ini bakalan mengikut sifat yang ke-5. Walaupun bilangan pokoknya berbeda, T dan 2, tapi pangkatnya sama, ini boleh digabung jadi 2T pangkat 3. Seperti itu boleh. Kamu sesuaikan dengan opsi yang disediakan aja. Oke, lanjut lagi. Untuk nomor 5. Nomor 5 sama. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali A. Begitu aja mengalikan kalau bentuk pecahan. Bawah juga kamu kalikan. Seperti itu dia. Oke? A di sini ingat, kalau tidak ada ditulis pangkatnya, ini artinya pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Nah, karena ini A pangkat 1 per A pangkat 1, A bagi A kan? Boleh dicoret dulu. Jadi ternyata ini bakalan sama aja hasilnya dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1, ya 1. Bagi dengan A pangkat, A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi 1 per A pangkat 4. Atau semisal di opsi nggak ada bentuk seperti ini, kamu boleh pilih A pangkat negatif 4. Kamu cek mana yang ada di opsi, ini atau yang ini. Dan yang terakhir masih sama. Kalau yang ini tadi paham, ini pasti lebih paham lagi. Oke? Di atas ada A kali A kali B kali B kali B pangkat 3. Di bawah B kali A kali B kali A kali A kali A kali A. Ya, jadi kan arti dari per itu bagi. Maka sama aja. Untuk menyederhanakan ini, kita boleh buat begini dulu. Kalau semisal di opsi yang adanya pertanyaannya pangkat dituliskan dalam bentuk pangkat kira-kira gimana, kamu tinggal tulis di atas ada A pangkat 2 kan, berarti A pangkat 2 karena A nya ada 2, lalu di atas B nya ada 1, 2, di sini ada 3, berarti B pangkat 5. Sama dengan di bawah sini B nya ada 2, 1, 2, berarti di sini ada B 2. Oke, A nya 1, 2, 3, 4, 5, A nya ada 5, berarti A pangkat 5. Oke, semisal di opsi ada begini, kamu boleh pilih begini. Atau semisal tidak ada, kamu boleh sederhanakan lagi. A di atas ada 2, di bawah ada 5. Ingat, kalau misalkan bentuk bagi, pangkatnya boleh kamu kurang. Jadi ini bakalan sama aja dengan A pangkat 2 kurang 5 kali dengan si B pangkat 5 kurang 2. Pangkatnya kita kurang karena operasinya bagi. Maka ini bakalan sama aja dengan A pangkat negatif 3 kali dengan B pangkat 3. Seperti itu dia. Oke? Atau semisal di opsi A-nya bukan dalam pangkat negatif, malah pangkat positif, kamu boleh pindahin si A ke bawah.
ini bakalan sama aja juga dengan B pangkat 3 per A pangkat 3. Oke? Atau mau disatuin seperti bentuk yang keenam juga boleh. A per B pangkat M. Karena kebetulan ini sama-sama pangkat 3, maka ini boleh B per A pangkat 3. Jadi kamu tinggal sesuaiin mana yang ada di opsi. Mau yang begini kalau ada boleh, yang begini boleh, yang begini juga boleh. Oke? Jadi eksponen ini sangat gampang. Kalian pasti bisa. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.